Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Atas kudrat dan iradatnya lah kita semua bisa berkumpul dan bertatap muka meskipun dalam keadaan Zoom kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidwi Purwanti yang bertugas sebagai moderator. Adapun untuk kelompok saya yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aidwi Purwanti dengan NIM 12192625. Ada Syafira Anbaroswita dengan NIM 12192871. Ada Winnie Fadilah Nugraha dengan NIM 12200104. Ada Yuli Astuti Melani dengan NIM 12200039. Yang terakhir yaitu ada Muhammad Azmaul Fikri dengan NIM 12200049. Nah, yang insya Allah kelompok kami akan membawakan sebuah presentasi tentang jaringan komputer. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita panggil pemateri pertama yaitu kepada Saudari Syafira Anbaroswita. Kepadanya kami persilahkan. Kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang jenis jaringan komputer. Yang pertama, jenis jaringan PAN, yaitu kepanjangan dari Personal Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Jaringan PAN melibatkan beberapa perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, PC, dan sebagainya. PAN dapat berupa jaringan nirkabel maupun kabel. Untuk jaringan nirkabel menggunakan seperti metode Bluetooth dan Wi-Fi, sedangkan untuk jaringan kabel dapat menggunakan USB. Nah, adapun karakteristik dari PAN, satu merupakan jaringan komunikasi dengan jangkauan jarak dekat, dapat terhubung ke internet menggunakan WPAN. Yang ketiga, perangkat yang dapat digunakan sebagai PAN yaitu Bluetooth, keyboard, dan mouse wireless. Yang keempat, tidak memerlukan daya yang besar dan biaya yang besar. Kemudian, jenis jaringan yang kedua yaitu LAN, Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan. Sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Adapun karakteristik dari LAN yaitu satu, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertujuan untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Kemudian jenis jaringan yang ketiga yaitu Wide Area Network. Wide Area Network ini adalah komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, kemudian WAN ini mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Nah, adapun karakteristik dari WAN itu, satu, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN ataupun jaringan MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Kemudian, area jangkauan WAN yang sangat luas, oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi.
Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket atau data atau frame antar router atau switch dengan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang keempat, jaringan WAN ini bekerja pada layar fisik dan pada layar data link dari layar OSI. Kemudian, jaringan yang terakhir yaitu MAN, Metropolitan Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN ini cocok dipakai membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN ini dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Adapun karakteristik dari LAN itu sendiri yaitu 1. Meliputi area yang lebih luas dari LAN yakni 10 sampai 50 km. Sebuah MAN umumnya tidak memiliki oleh satu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagai sumber daya daerah. Hal ini sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Yang terakhir, sekalipun MAN lebih besar dari LAN, teknologi yang sudah dipakai biasanya sama dengan LAN. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jaringan komputer. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syafira Antarosita yang telah memaparkan materinya. Langsung saja selanjutnya kepada pemateri 2 yang akan dibawakan oleh saudari Yuli Astuti Melani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan hitung berapa jumlah network host dan uraikan mulai dari IP network, IP host pertama dan terakhir serta IP broadcast. Yang pertama, 172.168.10.1/23. 172 merupakan range dari kelas B. Untuk mencari networknya menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N merupakan network dengan binari 1 dari 2 okta terakhir. Maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Network yang dihasilkannya adalah 128 network. Sedangkan untuk hostnya menggunakan rumus 2 pangkat H kurangi 2, dengan H merupakan host dengan binari 0 dari 2 okta terakhir. Maka 2 pangkat 9 kurangi 2 sama dengan 510. Jadi host yang dihasilkannya adalah 510 host. Untuk blok subnet 256 dikurangi 254 sama dengan 2. Subnet berikutnya 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk alamat host dan broadcast yang valid adalah networknya sama dengan 172.168.10.0/23. Host pertamanya adalah 172.168.10.1. Host terakhirnya adalah 172.168.11.254. Broadcast-nya adalah 172.168.11.255. Selanjutnya nomor 2. 172.168.10.1/22.
Untuk mencari networknya sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka networknya adalah 64 network. Untuk hostnya 2 pangkat H kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 10 kurangi 2, maka host yang dihasilkan adalah 122 host. Untuk blok subnetnya 256 kurangi 252 sama dengan 4, maka subnet lengkapnya adalah 081216 dan alamat host dan broadcast yang valid adalah network 172.168.8.0/22. Host pertamanya adalah 172.168.8.1. Host terakhirnya 172.168.11.254. Broadcastnya adalah 172.168.11.255. Selanjutnya nomor 3, 10.168.5.1/15. Untuk mencari networknya menggunakan rumus 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0, maka network yang dihasilkan adalah 1. Untuk hostnya 2 pangkat H kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 17 dikurangi 2, maka host yang dihasilkan adalah 131070 host. Untuk blok subnetnya 256 kurangi 0 sama dengan 256. Alamat host dan broadcast yang valid adalah yang pertama network 10.168.0.0/15. Host pertama yaitu 10.168.0.1. Host terakhir 10.169.255.254. Broadcastnya adalah 10.169.255.255. Dan terakhir nomor 4 dengan alamat 10.168.5.1/14. Untuk mencari networknya sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0, maka network yang dihasilkannya adalah 1. Untuk hostnya 2 pangkat H kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 18 kurangi 2, maka host yang dihasilkan adalah 262142 host. Untuk blok subnet 256 kurangi 0, maka blok subnetnya adalah 256. Alamat host dan broadcast yang valid adalah untuk network 10.168.0.0/14. Host pertamanya adalah 10.168.0.1. Host terakhirnya adalah 10.168.255.254 dan broadcastnya adalah 10.168.255.255. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jenis perangkat jaringan. Yang pertama ada repeater. Adalah suatu perangkat yang dipasang di titik-titik tertentu dalam jaringan untuk memperbarui sinyal-sinyal yang ditransmisikan agar mencapai kembali kekuatan dan bentuknya yang semula. Guna memperpanjang jarak yang dapat ditempuh, ini diperlukan karena sinyal-sinyal mengalami perlemahan dan perubahan bentuk selama transmisi. Repeater merupakan alat yang dapat menerima sinyal digital dan memperkuat untuk diteruskan kembali. Repeater juga dapat memperjauh jarak transmisi data. Di samping itu, repeater dapat memperkecil noise pada sinyal transmisi yang datang. Yang kedua, bridge adalah alat yang dapat menghubungkan sebuah LAN dengan LAN yang lain apabila keduanya menggunakan teknologi yang sama, misalnya dengan teknologi Ethernet. Bridge juga bekerja pada level data link layer pada model jaringan OSI. Oleh sebab itu, bridge dapat menyambungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi atau medium access control yang berbeda. Bridge juga mampu mempelajari alamat link pada setiap perangkat yang tersambung dengannya dan mengatur alur frame berdasarkan alamat tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Yuli Astuti Melani yang telah memaparkan materinya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemateri 3 yang akan dibawakan oleh saudari Winnie Fadilah Nugraha. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi pada jaringan komputer. Yang pertama ada topologi Mars. Kelebihannya 1, jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, tidak berebut alur saat proses pengiriman data. Ketiga, bandwidth yang cukup besar. Yang keempat, teknik security yang baik pada topologi ini. Yang kelima, mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Adapun kekurangannya, 1, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan banyak. Kedua, menjadi tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar PC komputer. Yang keempat, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua ada topologi star. Kelebihan topologi star ini, 1, lebih murah karena setiap perangkat hanya membutuhkan satu port I/O dan perlu dihubungkan dengan hub dengan satu link. Yang kedua, lebih mudah menginstal. Yang ketiga, lebih sedikit jumlah kabel yang dibutuhkan karena setiap perangkat hanya perlu dihubungkan dengan hub. Yang keempat, kuat jika satu tautan gagal, tautan ini akan berfungsi dengan baik. Yang kelima, deteksi kesalahan mudah karena link dapat mudah diidentifikasi. Kekurangan topologi star ini, 1, jika hub mati, semuanya turun. Tidak ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Yang kedua, hub membutuhkan lebih banyak sumber daya dan pemeliharaan rutin karena merupakan sistem pusat topologi star. Yang ketiga ada topologi bus. Kelebihan topologi bus ini, 1, mudah dipasang, setiap kabel harus dihubungkan dengan kabel backbone. Yang kedua, lebih sedikit kabel yang dibutuhkan daripada topologi Mars dan star. Kekurangan topologi bus ini, 1, sulit dalam mendeteksi kesalahan. Yang kedua, tidak terukur karena ada batasan beberapa banyak node yang dapat Anda hubungkan dengan kabel backbone. Yang keempat ada topologi ring. Kelebihan topologi ring ini, 1, mudah untuk menginstal. 2, mengelola lebih mudah seperti menambah atau menghapus perangkat dari topologi hanya 2 tautan yang perlu diubah. Kekurangan topologi ring ini, 1, kegagalan link dapat menyebabkan kegagalan seluruh jaringan karena sinyal tidak dapat bergerak maju karena kegagalan. 2, masalah traffic data karena semua data beredar dalam ring. Yang kelima ada topologi hybrid. Kelebihan topologi ini, 1, kita dapat memilih topologi berdasarkan kebutuhan. Misalnya, skalabilitas adalah perhatian kita, maka kita dapat menggunakan topologi star sebagai pengganti teknologi bus. Yang kedua, kita dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan yang ada pada topologi yang berbeda. Kekurangannya yaitu 1, deteksi kesalahan sulit dilakukan. Yang kedua, pemasangannya sangat sulit. Yang ketiga, desain rumit sehingga perawatannya tinggi dan mahal. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. Kelebihan IPv4 ini, 1, tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket pada ukuran 576 bit. Yang kedua, pengolahan root informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya sebagian jaringannya saja, sehingga besar informasi root yang disimpan di router menjadi kecil. Kekurangannya yaitu 1, panjang alamat 32 bit. Kedua, dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Yang ketiga, dukungan terhadap IP-search opsional. Yang keempat, fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router, menurunkan kinerja router. Yang kelima, IPv4 hanya memiliki jumlah 32 bit saja atau jumlah total alamat yang dapat dicapainya. Kelebihan IPv6, 1, ruang alamat 120 bit. Yang kedua, pengalamatan multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Yang ketiga, stateless address auto configuration atau SLAAC. IPv6 ini dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCP F6. Yang keempat, keamanan lebih bagus dengan adanya default security IP-search. Kekurangannya yaitu 1, operasi IPv6 ini membutuhkan perubahan perangkat keras atau lunak baru yang mendukungnya.
Yang kedua, harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winnie Fadilah Nugraha yang telah memaparkan materinya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemateri 4 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Fungsi-fungsi protokol di bawah ini. 1. ICMP. ICMP adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Fungsi dan kegunaannya ada 3, yaitu 1. Membantu proses error atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. 2. Membantu kontrol prosedur atau prosedur mengatur pada sebuah jaringan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada network layer atau lapisan jaringan. Yang kedua ada POP3. POP3 ada protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik dari server email. Protokol ini erat hubungannya dengan protokol SMTP, di mana protokol SMTP berguna untuk mengirim surat elektronik dari komputer pengiriman ke server. Fungsi dan kegunaannya, fungsi utama dari POP3 ini adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim dari sebuah email server dan kemudian meneruskannya ke dalam email silent, di mana baru akan terekspor ketika email tersebut sudah dibuka oleh user yang berhak. Nah, dalam hal ini adalah mereka yang memegang user dan juga password dari alamat email. Yang ketiga, SMTP. SMTP adalah standar internet untuk surat elektronik, transmisi di IP jaringan. Server MTP berjalan dalam protokol TCP port 25 yang merupakan port standar service SMTP. Fungsi dan kegunaannya adalah fungsi utama SMTP adalah menyampaikan email dari satu host ke host lainnya dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengembalian email dari satu mailbox. Dari sisi silent email, server SMTP merupakan sarana untuk melakukan outgoing connection atau mengirimkan pesan, sedangkan untuk incoming connection digunakan protokol POP3. Yang keempat, FTP. FTP adalah protokol internet yang berbasis di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mengirimkan berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Fungsi dan kegunaannya adalah menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk pertukaran file atau dalam istilah asing file exchange. Yang selalu siap memberikan layanan FTP adalah mendapat request yang permintaan dari FTP silent. FTP silent adalah komputer yang memiliki koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu ada ARP. ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol. Fungsi dan kegunaannya untuk meningkatkan keamanan dalam mikrotik masukan ARP bisa didapat secara dinamik. Namun untuk meningkatkan keamanan, kita dapat memasukkan ARP statis sebagai manual. Dengan hanya membolehkan sebuah router mireply hanya untuk memasukkan ARP statis pada tabel ARP, maka akan membatasi akses ke router dan jaringan di belakang router yang hanya untuk IP address atau MAC address dengan kombinasi. Baiklah, untuk pemateri terakhir yaitu akan dibacakan oleh saudara Muhammad Azmaul Fikri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan menjelaskan materi resume 3 tentang troubleshoot. Tugas yang pertama, kita disuruh lihat pertemuan 10. Kita akan membuka materi pertemuan 10. Buatlah skema jaringan seperti skema troubleshoot 1, 2, dan 3. Lihat di sini ada beberapa troubleshoot. Kita akan memilih troubleshoot yang ketiga. Langkah pertama, kita masuk ke aplikasi Cisco paket trackernya. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama kita masukkan dulu untuk routernya. Setelah itu kita memasukkan switch. Setelah itu kita masukkan komputernya sesuai dengan yang diperintah oleh pertemuan 10. Setelah selesai, kita sambungkan menggunakan kabel, pilih pas Ethernet, kita sambungkan ke switch. Kita pilih pas Ethernet 01. Kita ulangi sampai isi yang ketiga. Langkah-langkahnya masih sama seperti itu. Lalu kita sambungkan dari switch ke router. Di sini switch ke router belum aktif, ada tanda merah, kita aktifkan terlebih dahulu. Caranya kita klik router, lalu ke bagian config, lalu kita ke bagian pas Ethernet, lalu kita on-kan. Oke, sudah hijau juga. Kita kembali ke soalnya. Buatlah skema jaringan, skema troubleshoot dengan menggunakan semua paket tracker sudah. Terus kita akan gunakan IP address 172.168.10.1. Bagian ke pas Ethernet, kita masukkan IP-nya 172.168.10.1. Kita pause, kembali lagi ke slide. Pastikan PC 1, 2, PC 2 dan PC 3 dapat berkomunikasi dengan router. Caranya kita memakai tool Edge Complex PDU. Kita klik satu kali, kita klik satu kali juga di PC 1, kita tambahkan IP-nya 168.10.2 dikarenakan
Ini IP address yang kedua. Suket numbernya ini PC ke 1. Di sini sama kita tambahkan 1, kita klik PDSku. Setelah itu sama juga untuk yang kedua, kita tambahkan dulu IP-nya 172.168 10.3, karena ini IP yang ketiga. Ini bukan numbernya PC kedua, masih sama kedua. Di PDSku untuk yang ketiga masih sama, kita tambahkan IP address-nya 172.168.10.3. Dikarenakan ini titik 4, dikarenakan ini IP keempat, sebenarnya ini PC 3. Ini kita tekan 3, lalu ke PDSku. Setelah itu kita lihat cara memastikan semua PC sudah berkomunikasi. Kita klik ini yang sampel PDU, kita klik 1 kali, lalu kita temukan ke router. Jika icon message yang tadi di sini hilang, maka dipastikan itu sudah berhasil berkomunikasi. Kita coba lagi yang kedua, kita klik, sudah ada icon message-nya, kita klik di router juga, sudah berhasil. Yang PC ketiga di sini kita klik, sudah, lalu kita klik ke router dan berhasil. Untuk penjelasan dari troubleshoot-nya mungkin sampai di sini. Baik, saya akan melanjutkan materi video resume 4 yang nomor 1. Kita ditugaskan untuk buatlah jaringan komputer sesuai dengan topologi yang telah disediakan menggunakan Cisco paket tracker topologi. Lihat slide berikutnya. Kita akan membuat topologi seperti ada di slide ini. Pertama, kita klik Windows, lalu membuka aplikasinya. Untuk pertama kita masukkan router terlebih dahulu. Yang kedua kita tambahkan switch 1, switch 2. Ditambah dengan komputer yang seperti ada di slide. Lalu kita semukan menggunakan
strike, double strike. Jadi yang pertama dari kita samakan switch ke router. Pilih dengan pas Ethernet itu router dengan 3 bit Ethernet. Setelah sudah, kita sambungkan dari PC ke switch, masih sama dengan menggunakan kabel stage. Sambungkan dengan sama, berlaku untuk semua komputer. Kita pilih yang pas Ethernet kosong, lalu pas Ethernet kosong 2. Setelah selesai, kita lihat dengan ada satu gambar kritis pada aktivitas tersebut. Caranya kita masuk ke router, lalu klik CLI, lalu ketik no. Enter, lalu kita klik N. Bentar ini kita dulu. Kita tambahkan dari konsol. Enter, lalu kita disuruh untuk menambahkan password dengan passwordnya Cisco. Kita tambahkan password kita enter, kita ketik login, kita enter lagi, kita ketik di sini exit, lalu kita disuruh membuat LAN VTI. Kita enterkan, lalu kita klik link VTI 04, lalu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya, password. Lalu kita enter, lalu kita tulis lagi login. Lalu kita tulis lagi exit. Kita balik lagi ya. Sini kita dituliskan untuk sertakan inskripsi password tersebut. Di sini kita lagi service password and service,
disuruh membuat banner MOTD. Lalu kita ditulis ketik banner MOTD, terus selamat datang di kelompok 1. Selesai, kita lihat ini router interface J0 memiliki IP 192.168.10.1/24. Kita tulis kita ketik interface kita masukkan IP-nya, tulis IP address-nya, satu 192.168.1. Maaf ada kesalahan, akhirnya kita kelupaan ketik, jadi kita ketik ulang. Sebelumnya kita ketik ulang IP address satu 255. Sebentar. Maaf ada kekeliruan kembali. Ini seharusnya P-nya itu kayak biasa, if address di 2 sudah benar. Lalu kita pick no shutdown. Kita enter. Setelah selesai kita kembali ke modul, terus
kita lihat dari soalnya yang kelima, router interface J01 memiliki IP 192.168.11.1/24 dan digunakan sebagai DHCP server yang kita membuatnya di aplikasi. Pertama, di exit, lalu kita ketik integer 0/1. Lalu kita masukkan IP yang ada di sini. Kita masuk lagi di dengan kita, lalu ketik IP address. Kita akan memasukkan IP addressnya. Kita tambahkan lagi, kita ketik no shutdown. Kita ketik exit. Bentar. Setelah itu kita masukkan untuk yang soal ABC ini, kita masukkan IP per IP-nya. Kita akan masukkan IP yang pertama. Kita tulis IP DHCP. Excluded select address satu kita masukkan kembali yang kita tulis lagi dengan IP-nya, IP DCHP. DCHP di sini untuk servernya ya. DCHP excluded.
di sini ada kesalahan yang DCHB-nya saya tentukan harusnya DHCP. Mohon maaf. Kita ketik kembali, kita ketik IP servernya DHCP. Oh, ada yang bisa lihat kalau maaf, harusnya 254 bukan 15. Maaf, ini kekeliruan saya. Kita kembali IP dengan metode HCP. Oke, kita kembali ke modul. Kita akan memasukkan bagian yang C. Kita masukkan IP DHCP full jaringan komputer. Ada yang terlewat, ini kita kembali IP DHCP full dengan tulis logo
tulis ya. Kopi nanti tulis kak. Kita ketik kopi. Kita lihat di sini topologinya sudah selesai. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Azmaul Fikri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok saya telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.